Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Kurniasari, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Manis Renggo. Di sini saya akan mempraktikkan yaitu praktik coaching untuk modul 2.1 demonstrasi kontekstual. Hari ini saya akan praktik coaching dengan murid saya yaitu Fiona. Fiona siapa nak? Fiona Nazlufri Laksono dari kelas 8G. Dari kelas 8G. Jadi permasalahannya di sini yaitu Fiona yang biasanya jarang atau malah tidak pernah remedi, tapi di kelas ini, di kelas 8 ini dia banyak sekali mendapatkan remedi untuk kegiatan penilaian akhir. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eni. Oh iya, waalaikumsalam. Ada apa, Vi? Silakan sini duduk sini. Bisa minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Ada apa? Tidak biasanya Fiona datang tempat Bu Eni. Biasanya jam segini. Ini udah siang, udah sekolah, sudah sepi. Nggak biasanya Fiona siang-siang belum pulang nyari Bu Eni. Ada apa? Beneran nggak mengganggu waktunya Bu Eni? Iya, enggak. Tidak mengganggu. Ada apa, Nak? Begini Bu, saya ingin bercerita. Iya, boleh silakan. Sepertinya wajah kamu juga cemberut, murung. Ada apa, Nak? Saya sebelum ujian itu sudah nggak fokus belajar Bu. Oke, jadi gini, kamu intinya masalah kamu tentang PAS, Nak? Iya Bu. Oh, iya. Nilai kamu? Nilai saya hancur Bu. Oh, nilai kamu hancur kayak Iya. apa aja hancur. Jadi gini, untuk pertemuan kali ini coba kamu pelan-pelan diskusi ini. Kamu sebelumnya Bu ini pengen tahu tujuan kita untuk berdiskusi, tujuan kita yang harapkan dalam diskusi ini kamu pengen apa, Nak? Saya ingin permasalahan saya terselesaikan. Saya harap Bu Eni dapat memecahkan masalah saya Bu. Oke, tadi permasalahannya tentang remedi ya. Iya. Sekarang Bu ini tanya, dulu kamu kelas SD, sekarang kamu kelas 8. Kelas 7 SD dulu pernah ada nilaimu jelek tidak? Pernah, tapi itu tidak sebanyak SMP ini. Oh gitu. Kalau kelas 7 dulu ada nilai kamu yang jelek tidak? Cuma 1 atau 2 saja Bu. Remedi? 1 saja. 1 remedi. Sekarang? Banyak Bu. Sekarang dari pertama kemarin kan setelah PAS, hari Senin kita sudah mulai remedi ya. Iya. Selasa kamu sesi 2 berarti Selasa remedinya. Selasa remedi dari agama kamu remedi? Iya, Iya, agama remedi. Terus kemudian seni budaya ya? Seni budaya? Seni budaya tidak. Bahasa Indonesia? Enggak. Terus kemudian habis itu PKN remedi. Iya. Remedi. Hari ini apa saja, Nak? Prakarya? Prakarya tidak. Tidak. Terus kemudian IPA. bahasa Jawa? IPA saya remedi. Bahasa Jawa remedi, Iya. IPA remedi, terakhirnya penjas orkes. remedi. Kamu juga remedi. Nilainya kamu tahu berapa, Nak? Ada yang dikasih tahu, ada yang enggak? Ada. Oh gitu. Besok hari Sabtu lagi untuk remedinya. Kira-kira remedi lagi enggak kayaknya? Iya Bu. Ya, ada di Mami remedi MTK. matematika. Padahal dulunya Enggak pernah. Enggak Dulunya pernah. jarang remedi. oh gitu. Berarti permasalahan kamu kenapa kamu remedi? Iya. Iya, padahal dulunya enggak. Berarti sekarang kamu lihat. Dulunya kamu tidak pernah remedi, nilai kamu bagus, sekarang remedi. Sebelumnya berarti kamu sebenarnya pintar enggak? Pintar Bu. Pintar. Kamu sebenarnya bisa mengikuti pelajaran? Enggak, untuk sekarang enggak. Jadi enggak. Kalau dulu Dulu bisa. dalam pelajaran Bu Eni itu bahasa Indonesia, padahal kamu dalam mengerjakan tugas menurut saya juga bagus. Beberapa ulangan memang ulangan kamu ada yang bagus, ada yang tidak. Iya toh? Iya. Kenapa? Sekarang saya Bu Eni pengen tahu permasalahan kamu kenapa? Kenapa kamu bisa remedi, nilai kamu jelek, kenapa, Nak? Saya nggak fokus belajar Bu. Kamu nggak fokus belajar. Kenapa kira-kira? Kok nggak fokus? Kenapa kamu nggak fokus? Kamu tidak bisa mengikuti pelajarannya? Iya Bu. Kamu nggak bisa mengikuti pelajarannya. Biasanya sekarang, padahal kamu tuh pintar, anaknya rajin, tapi kamu tidak bisa fokus belajar, mengikuti pelajaran. Kalau malamnya sebelum kamu PS belajar, kamu cara belajarnya bagaimana, Nak? Cuma membaca buku saja. Baca buku. Kalau sebelumnya kelas 7 dulu ngapain? Sebelumnya saya sempat ngerangkum, Mm-mm. terus dibikinkan soal sama kakak saya. Oh gitu, berarti membuat ringkasan. Iya. Terus kemudian dibuatkan soal sama kakak. Lalu saya jawab. Oh gitu, itu lebih mudah, Lebih mudah, lebih nyantol. lebih nyantol. Kalau sekarang Sekarang saya nggak Hanya- pernah belajar sama keluarga, cuma sendiri. cuma sendiri, hanya membaca dari buku, Buku LKS. dari modul LKS, buku paket, dan yang dicatatkan guru. Iya. Iya. Kamu mudeng enggak itu? Enggak. Enggak. Berarti satu,
kamu nggak fokus. Iya. Yang kedua, kamu nggak mudeng. Kira-kira kamu besok kalau misalkan ke depannya pengen dibantu kakak kamu? Enggak. Kenapa enggak? Pengennya belajar sendiri? Iya, pengen bisa sendiri aja. Nggak mau tergantung sama kakak. Nggak pengen tergantung sama kakak. Tapi nilaimu jelek. Gimana ya penyelesaiannya? Enggak tahu Bu. Berarti kalau apa pengen punya gambaran lagi, pengennya kamu buat rangkuman? Iya. Pengen buat rangkuman Pengen balik sendiri? ke dulu lagi. Nah, berarti solusinya kamu membuat rangkuman. Membuat rangkuman. Terus kemudian cara belajar kamu punya teman dekat? Punya teman dekat siapa saja? Nisa, Zahra, oh Yahra, Seri, Mm-mm. Miftah. Berarti sebenarnya kamu potensi di situ punya teman banyak. Iya enggak? Teman kamu bisa kamu ajak di rumah belajar atau di rumah siapa belajar, tapi konsekuensinya pada nggak mau karena main. Enggak. Kalau Iya. kamu sama teman-teman kamu main enggak? main. Berarti difokuskan. Berarti kalau di rumah siapa yang ada keluarganya, biar bisa ditemani, tidak mainan di situ sama teman-temanmu. Kemudian tadi punya pernah alternatif minta soal-soal sama guru-guru? Enggak dulu. Enggak dulu. Kalau sekarang kan kemarin dibuatin soal-soal sama kakak. Besok bisa kamu solusinya minta sama guru? Bisa. Nah, berarti besok kedepannya gimana? Mau nggak minta sama guru? Insya Allah mau Bu. Mau. Berarti solusi pertama kamu bertemu dengan guru, Iya. terus minta Soal. soal. Terus kedua tadi belajar dengan rangkuman, merangkum sendiri. Terus kemudian bisa belajar dengan teman, Tidak bercerita. tidak bercerita. Iya, tidak mengajak main. teman-teman ya. Mengajak teman-teman untuk belajar tapi Tidak main-mainan. Berarti kamu setelah ini biasanya main tempat siapa? Motoran. Berarti cuma motor-motoran? Iya. Enggak di tempat siapa? Enggak. Ngerjain PR? Enggak. Nah, berarti bisa diubah toh? Bisa. Main bawa buku misalkan. Kan satu kelas toh? Iya Bu. Sak sesi toh? Iya. Oh, nah. Tadi ada PR bahasa Indonesia misalkan. Ada PR IPA, yuk ngerjain. Kalau motor-motoran kemana? Perambanan. Oh ya Allah. Sampai Prambanan. Sampai Prambanan. Pakai Sampai motornya siapa? sendiri. Maksudnya bonceng-boncengan. Sampai mana lagi Prambanan? Terus Sukorini. Terus barat, timur. Aduh, nggak tahu. Besok main ke tempatnya Bu Eni ya. Iya Bu. Jangan main jauh-jauh kok terus sampai kemana-mana. Nah sekarang kalau misalkan main jauh-jauh gitu sama orang tua, tahu nggak orang tua? Orang tua nggak tahu. Nah. Karena kalau tahu pasti nggak akan dibolehin. Nah gitu, sekarang solusinya. Sekarang nggak tak tanya, orang tua tahu kalau kamu main? Tahu, tapi nggak tahu mainnya kemana. Oh, izin nggak? Izin. Kalau izin, tapi nggak tahu kalau main kemana. Nggak tahu mainnya kemana? Enggak. Berarti, tapi tahu kamu ke tempatnya Hera, Tahu kamu ke tempatnya Terry. Iya, bilangnya ke sini nanti pasti tujuannya beda lagi. Oh, tapi bilangnya main apa belajar? Main. Tapi sempat Main. bilangnya belajar tapi malah main. Oh gitu. Nah itu berarti komitmen kamu. Kita kembali ke tujuan sekarang. Nanti berarti sama teman-teman punya komitmen. Yuk belajar yuk. Ternyata kan semester 2. Jadi besok itu untuk kenaikan kelas akan ada semester 1, semester 2 rapotan. Terus sekarang ujian nasional ada tidak? Enggak. Enggak ada. Udah enggak ada. Berarti nilai untuk kelulusan untuk kamu nyari sekolah dari mana? Nilai tugas. Bener, nilai ulangan, terus kemudian nilai PTS, nilai PAS. Nah, kira-kira kalau kamu gini terus gimana nilai rapotnya? Jelek, hancur kan? Kayak tadi semua. iya. Entah itu bisa di KKM apa enggak nilaimu? Iya enggak. Berarti sekarang itu komitmen sama dirimu sendiri ya nak ya. Komitmen sama dirimu sendiri. Kamu harus fokus, terus kemudian kamu harus harus mau belajar lagi. Gitu. Tadi intinya fokus. Kenapa? Karena kamu tidak fokus. Karena sore biasanya main. Iya. Pulang sekolah langsung main. Pulang sekolah main. Kira-kira malam capek tidak? Capek. Jadi belajar gimana?
langsung tidur. Oh, langsung tidur. Enggak belajar dulu. Enggak. Nah, kalau dipaksakan belajar gimana? Enggak masuk, malah Nggak panik masuk. sendiri. Nah, fokus tadi nggak fokus tuh. Iya. Itu. Jadi silahkan nanti boleh main sama teman, tapi mainnya diganti jadi belajar ya. Gitu. Oke, kalau sama orang tuamu kamu sering cerita-cerita, sering ngobrol gitu tidak? Enggak, Bu. Dari dulu saya orangnya tidak terbuka. Tidak terbuka. Kalau dari apa namanya? Kakak, kamu punya berapa bersaudara? 3 saya. 3? Saya adik. Kamu berarti terakhir. Iya. Kamu deket sama kakak apa sama kakak 1, 2? 2. Kakak 2. Kakak pertama? Enggak terlalu dekat. Oh iya, kakak pertama sekolah, kuliah? Udah lulus. Udah lulus. Udah kerja? Udah. Oh, udah kerja. Kalau kedua? Masih semester 4. Masih semester 4 4 kuliah atau ya? 5. Oh gitu. Berarti kamu deketnya kakak nomor 2? Iya. Berarti dulu yang bantu kamu untuk belajar kakak nomor 2? Iya. Gitu. Kalau ibu? Mama nggak pernah bantu. Mama nggak pernah bantu. Tapi perhatian kan mama? Tapi disuruh. Oh gitu. Tapi nggak nemenin. Enggak nemenin. Iya dong. Karena kan sekarang udah nggak SD lagi. Sekarang kan udah SMP, nggak Iya. ditemenin. Berarti kan tapi sekedar bertanya, nak sudah belajar tadi di sekolah bagaimana pelajarannya? Iya, sering seperti itu. Oh, bagus, no perhatian berarti orang Iya. tuamu. Tapi kamu sering komunikasi sama ibu dulu enggak? Ibu yang komunikasi apa? Mas, misalkan Bu ini aku susah. Enggak Pernah Enggak. cerita gitu. Pendem sendiri. Oh, pendem sendiri. Enggak. Kalau sama ayah? Ayah enggak. Kalau tipe ayah suka tanya-tanya enggak juga? Ayah suka tanya-tanya tapi jarang tak jawab, jujur. Oh, kenapa? Enggak apa-apa. Enggak, berarti kamu orangnya tidak terbuka. Iya, tidak terbuka. Kenapa? Soalnya kalau saya terbuka biasanya malah kena marah. Oh, malah kena marah. Iya. Coba kamu. Berarti kalau kamu sekarang kalau cerita-cerita curhat sama siapa? Sama teman, kamu nggak sama kakak? Sama kakak. Kalau sama temen itu paling enggak sama-sama emosinya masih bagaimana kalau sama temen? Enggak. Kamu sama Yahra, kamu sama Terry itu emosinya bagaimana? Masih sama-sama labil dah? Iya, Masih naik turun. Lebih kalau saran Bu Eni lebih baik kalau cerita sama siapa? Sama keluarga. Keluarga terdekat siapa berarti? Kakak kedua. Iya, kakak kedua. Berarti kamu coba. Besok kamu coba mulai hari ini ada apa-apa coba cerita. Keluarga itu akan suka kalau kamu cerita. Contohnya sama kakak, Kak ini ada ini. Kan juga dikasih solusi dah? Iya. Iya, yang penting kamu jangan marah-marah kalau cerita. Apa adanya. Terus kemudian berarti kamu cerita sama kakak, nanti dicarikan solusinya, lebih terbuka. Kalau sama ibu takut, nanti malah dimarahi. Iya, takut malah dimarahi. Oh gitu, pernah? Kayak gimana contohnya? Kan dulu sempat dibully saya, Mm. terus habis itu cerita, Mbak ya udah cari teman yang baik-baik aja, yang bully gak usah ditemenin, jangan deket-deket gitu, malah bukan dikasih solusi yang terbaik. Begitu, berarti nggak dikasih solusi yang terbaik, tapi malah apa namanya menjatuhkan kamu, Iya. menyudutkan kamu ibu. Oh gitu, berarti kamu tidak terlalu suka kalau cerita sama ibu? Enggak. Dari situ udah nggak suka cerita sama orang tua. Oh gitu. Berarti kamu apa-apa kamu pendam sendiri. Iya, nggak pernah terbuka. Kalau sekarang, tapi kamu suka sering cerita sama teman nggak? Enggak. Jarang. Kalau cerita pribadi enggak. Oh nggak pernah. Kalau sama kakak juga nggak pernah tadi. Enggak. Nah, berarti solusinya bagaimana? Kamu sekarang bagaimana? Harus bagaimana? Harus lebih terbuka lagi. Iya. Kamu pernah merasakan kalau kamu cerita rasanya plong? Iya pernah. Iya. Terus kamu sedih. Misalkan kamu sedih, tapi kamu pendam, tiba-tiba terus kamu rasanya pengen nangis, kamu nangis saja. Iya. Kamu rasanya plong enggak? Plong. Lebih lega. Lebih lega. Lebih enak di hati. Iya. Iya. Berarti sekarang coba tadi, iya kan? Coba nanti cerita sama kakak. Apapun itu, kamu harus punya. Kalau saran Bu Eni, jangan teman. Jangan cowok apalagi. Jangan teman, jangan cowok. Jangan misalkan orang yang kamu suka, jangan. Tapi lebih ke orang yang menjadi panutan kamu. Sebagai orang dekat, yaitu keluarga. Kamu ceritakan apapun, that's everything, your feels yang kamu rasakan, apa yang kamu rasakan kamu ceritakan. Kak kayak gini. Kakak pasti suka. Iya. Iya dah. Bagaimana tanggapan kamu kalau kakak pernah cerita gitu? Kakak bagaimana tanggapannya? Mengasih motivasi. Oh, nah bagus. Kalau lebih baik lagi, kalau misalkan mau cerita sama Bu Eni juga boleh. Pulang sekolah mau cerita juga boleh. Gitu. Jadi intinya kamu harus apa? Mengeluarkan isi hati. Iya, itu penting. Makanya pernah ada pembunuhan
Iya toh, karena dia apa rasanya? Apapun Stres. dipendam, stres bener. Karena dipendam, depresi. Mau seperti itu? Enggak. Iya. Berarti kan kamu harus melawan itu. Kamu ini mumpung masih ada semester 1. Iya. Besok masih ada semester yang lainnya, ada di kelas 9 juga. Kamu harus merubah diri kamu sendiri ya. Iya. Iya, berarti kamu harus merubah diri kamu sendiri, harus bisa fokus tadi. Coba cerita. Nanti kalau kamu tidak banyak pikiran, nanti kamu akan enak belajar. Iya, lebih fokus. Intinya berarti kamu pada dirimu sendiri, pada fokus belajar. Iya. Benar? Benar. Iya. Terus tadi kamu tentang main gimana? Solusinya gimana berarti? Harus mengurangi. Boleh main, tapi coba jangan tiap hari. Iya. Diganti dengan belajar kelompok. Nah, boleh main tapi diganti Dengan belajar kelompok. Boleh seperti itu. Kalau enggak pernah ikut les? Pernah Di mana kalau pernah? Les gimana? Di mana? di Gama. Di Gama Education itu? Iya. Di belakang timur sekolahan itu? Iya. Sama siapa dulu? Nisa. Pernah sama Nisa juga? Iya. Kamu ikut? Kan itu bulanan ya Ndok ya bayar? Mingguan. Oh mingguan? Oh gitu, semua mapel? Iya, semua mapel. Semua mapel? Seminggu 3 kali. Oh lagi ini seminggu 3 kali. Tapi di situ kamu belajar enggak? Di les kamu manfaatnya apa lesnya? Susah masuk. Oh susah masuk? Iya. Kenapa? Kan diajari sama gurunya, guru les. Kurang fokus. Berarti malah lebih ke mainan sama. Iya, malah sama kelompok teman aja. Berarti malah ngobrol. Kan itu modelnya kelas ya? Modelnya kelas nggak privat. Enggak. Per kelas ada berapa? 4 4 atau 3. Kalau kamu suka sinau les bareng-bareng gitu, apa mendingan sendirian? Bareng-bareng. Nah, tapi bareng-bareng tapi sama temen yang kamu suka kan? Nah, berarti tadi fokusnya main tapi sambil belajar kelompok tadi. Iya. Nah, boleh. Berarti tapi coba besok ada solusinya. Gimana? Les sama teman? Misalkan tadi ada Terry, ada Zahra, ada kamu gitu. Kemudian les sama Nisa gitu. Misalkan ada pernah kepikiran nggak mendatangkan satu guru? Enggak. Coba besok dicoba seperti itu. Misalkan punya Miss Erita, Bu Erita. Iya. Bu Erita itu kan bahasa Inggris. Apa Bu Retno. Tapi kamu bareng-bareng berempat itu aja. Misalkan les itu gitu ya kan? Tapi kan kamu pengennya bisa nyaman juga toh? Iya, bisa nyaman juga Sama gurunya, sama temennya itu. Nah, gitu. Terus kemudian solusi lagi berarti tentang orang tua sudah, tentang dirimu sendiri sudah, tentang teman sudah. Ada yang mengganggu lainnya? Enggak. Ada. Apa? Cowok. Wah, cowok. Pernah pacaran? Pernah. Oh, pernah. Berarti mengganggu tidak? Mengganggu pelajaran. Berarti kira-kira bisa kayak gimana? Dikurangin main sama cowok. Iya, berarti komitmen itu tadi ya? Iya. Dikurangi lagi. Oke, nah sekarang kira-kira solusi lain Dok, di sekolahan misalkan. Sekolahan kira-kira ada solusi yang pengen kamu solusi untuk menghadapi masalah kamu biar remedi, biar nilai kamu lebih baik lagi di semester depan? Ada. Apa? Meminjam soal terus belajar lagi. Pada siapa? Pada buku. Pada gurunya berarti mapel kami yang tidak bisa matematika ya tadi ya, matematika sama Bu Eli, terus kemudian IPA sama Pak Win. Wah susah semua itu. Bahasa Inggris Iya, nggak bisa. Terus kemudian apalagi IPS juga bisa, IPS bisa. PKN nggak bisa. Bahasa Indonesia udah bisa ya tadi ya, udah lumayan. Terus kemudian agama Islam lumayan bisa. Oh lumayan. Tapi remedi. Iya. Oh iya. Dulu kamu dari Baitul Salam kok ya? Iya. Ya, tentunya lebih bagus nilaimu seharusnya Agama. pengetahuan kamu dari agama itu. Berarti solusinya tadi apa? Minta soal? Buat belajar kembali. Ada solusi lain? Minta tambahan pelajaran? Les tambahan. Oh, guru-guru itu pasti suka nak. Contohnya Bu Eni, kalau kamu pengen tambahan materi, Bu Eni pasti suka. Guru-guru yang lain juga seperti itu. Coba nanti setelah ini kamu menghubungi guru, mau? Iya. Nanti menemui guru yang kira-kira kamu materinya, pelajarannya yang belum kamu kuasai, Bisa. bisa. Oke, gitu ya nak ya. Iya. Oke. Ya, terima
Terima kasih Bu sudah mau ngasih motivasi saya untuk lebih baik lagi. Iya, gitu. Pokoknya Fiona dari sekarang harus berkomitmen ya, Iya. harus lebih baik lagi, tidak boleh pantang menyerah, oke? Berarti tadi komitmen Fiona satu, rajin belajar, Belajar mengurangi mengurangi main, lebih terbuka. sama keluarga, Iya, terus bertanggung jawab, bertanggung jawab. harus bertanggung jawab. Kamu tahu, orang tua bekerja dari pagi sampai malam ya. Iya, itu untuk siapa? Anak-anaknya. Untuk anak-anaknya. Anak itu tidak dituntut untuk ikut kerja. Kamu pernah disuruh ikut ke warung ayah, ke padang gitu, ke apa namanya, kerjaan ayah, pernah? Pernah. Bagaimana orang tua kerja? Susah nggak? Susah. Nah, kamu harusnya berarti bagaimana? Kamu harus semangat, iya toh? Semangat belajar. Harus semangat belajar. Iya, semoga sukses, akan membahagiakan orang tua. Iya. Terima kasih juga Nak telah berdiskusi sama Bu Eni. Besok ada apa-apa lagi bisa silahkan konsultasi, bisa diskusi dengan Bu Eni lagi. Pokoknya Fiona harus semangat ya. Besok kedepannya Bu Eni pengen lihat tidak ada nilai jelek lagi. Bu Eni habis ini mengolah nilai. Bu Eni kan sebagai wali kelasmu mengolah nilai. Akan ada banyak nilai yang masuk. Saya akan lihat, wah, kalau besok Fiona ada nilai jelek lagi gimana kira-kira? Harus rajin belajar lagi. Iya. Saya catat, iya. Saya ingat-ingat. Pokoknya Fiona harus rajin belajar, bahagian orang tua. Oh iya, pengen besok cita-cita pengen apa Fiona? Jadi chef. Oh, pengen jadi chef, bantuin ayah. Kan Lah? pengen aja. Pengen punya restoran sendiri. Iya. Nah, padahal chef itu pertama kali yang tahu itu harus bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris bisa enggak? Enggak. Lah masakan itu banyak dari luar negeri enggak? Iya. Coba lihat Master Chef itu, ya toh. Itu makanannya apa kebanyakan kan luar negeri. Bukunya Negeri. luar negeri bahasa Inggris juga. Nah, itu berarti harus rajin belajar. Yang pertama bahasa Inggris. Matematika juga, kadar gizi yang dihitung-hitung, IPA-nya, kalori, kayak gitu. Pokoknya Fiona sekarang tahu cita-citanya pengen jadi master chef, jadi chef yang bagus. Kayak Farah Queen. Nah, Farah Queen itu tahu nggak? Itu pernah jadi apa namanya? Chefnya dari kedutaan enggak sih? Dari Istana Kepresidenan Amerika. Nah, itu kenapa? Karena dia rajin belajar. Dia kuliahnya ke luar negeri sampai S2, S3. Dia mau gitu ya Nak ya. Tetap belajar, semangat. Bu Eni tunggu gebrakan selanjutnya. Gitu. Terima kasih. Begitu praktik coaching dari saya Eni Kurniasari, calon guru penggerak dari angkatan ketiga Kabupaten Klaten SMP Negeri 1 Manis Renggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.